Sekiranya tidak mampu, tidak usah memilih pekerjaan yang ada idealismenya, misalnya menegakkan keadilan, kemudian mengajar, mendidik putra-putri di negara itu. Pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang murni mencari uang saja, dan masih ada jenis-jenis pekerjaan yang lain. Halo, selamat datang di Majelis Topeng. Di sini video-videonya akan berisi semua pendapat, komentar, kritikan, saran, tips dan triks, kemudian tutorial mengenai berbagai hal. Bebas saja kita ngomong dan berdiskusi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih pekerjaan yang membahagiakan, yang tepat dan tidak bertentangan dengan hati nurani. Memilih pekerjaan merupakan sebuah tugas atau pilihan hidup yang sungguh berat. Jadi bagi kalian yang saat ini sedang kuliah misalnya, atau SMK atau SMA yang mau lulus, yang mau masuk ke dunia kerja, maka tonton video ini supaya mempunyai wawasan dan gambaran. Juga bagi Anda para orang tua yang akan memilihkan pekerjaan untuk anak-anak Anda sebaiknya juga menonton video ini supaya menjadi pertimbangan. Pertama, pilihlah pekerjaan yang tidak berat, dalam arti tidak ada hubungannya dengan idealisme, nilai-nilai keutamaan, tanggung jawab moral yang besar jika sekiranya kamu tidak mampu. Pekerjaan-pekerjaan itu misalnya menjadi polisi, keamanan, tentara, menjadi guru, menjadi dokter, hakim, jaksa. Di mana pekerjaan-pekerjaan itu tidak hanya murni mencari uang, tapi ada panggilan jiwa, ada idealisme, dan ada tanggung jawab yang luar biasa. Di negara lain, tidak di sini, itu banyak sekali aparat-aparat yang bekerja di bidang itu ternyata tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Terbukti banyak yang melanggar, kemudian ketangkap di penjara dan seterusnya. Jadi jangan hanya tergiur pekerjaan tersebut keren misalnya, kemudian gajinya besar, mempunyai powerful gitu, punya kekuasaan yang besar. Karena terutama bagi Anda para orang tua, jika memilihkan pekerjaan itu untuk putra-putri Anda, kasihan nanti putra-putri Anda akan perang dengan hati nurani, dengan perang dengan batinnya. Di sebuah negara lain tersebut yang kondisinya memang masih acak-acakan, semrawut, carut marut, tidak beraturan, maka sungguh berat jika hati nurani ingin melakukan pekerjaan sesuai dengan sumpahnya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi ada sebuah sistem yang sangat besar, ada pimpinan yang tidak bertanggung jawab, ada pimpinan yang kurang baik lah ya, kurang jujur, sehingga mau tidak mau anak buahnya ikut dalam sistem tersebut. Jadi kalau belum, sebaiknya hindari pekerjaan tersebut kalau memang tidak mampu. Lalu pekerjaan apa yang harus dipilih? Pertama, itu pekerjaan yang menggunakan keahlian kamu, yang orang lain sedikit atau tidak ada yang bisa melakukan. Di saat ini banyak sekali hal-hal tersebut, terutama yang berhubungan dengan dunia digital, dunia internet, informatika, teknologi, dan sebagainya itu. Misalnya saja, kamu nanti sekolah atau kursus atau apa, atau autodidak, kemudian mempunyai kemampuan mendesain sebuah web yang bagus, baik itu menggunakan WordPress atau Blogspot ya, atau dengan Laravel atau dengan Gmos yang lain, itu bayarannya akan besar. Karena zaman sekarang digitalisasi, itu banyak instansi-instansi yang memilih jasa para ahli-ahli dalam desain website tersebut. Di negara lain itu banyak instansi-instansi negeri yang website atau aplikasi resmi dari negara lain tersebut kurang bagus,
sering down, kemudian itu karena servernya nggak kuat ketika banyak orang yang login bareng-bareng dan seterusnya. Dan tenaga desain web misalnya itu jarang, sulit ditiru orang kalau dia tidak menempuh pendidikan dan segigih kamu, itu nggak bisa. Sekolah-sekolahnya ya yang teknologi informasi dan yang seperti itu misalnya. Kemudian untuk keamanan, jadi keahlian misalnya untuk menangkal hacker. Jadi kalau kamu itu pandai dalam bidang itu, pasti banyak yang akan merekrut, membangun firewall itu ya. Kemudian pokoknya untuk keamanan itu percayalah, tidak itu orangnya negara, tidak itu orang swasta, tidak orang miskin, tidak itu orang kaya, itu tergantung kemampuannya. Dan menurut saya di human resources, sumber daya manusia di pemerintahan saja masih kurang. Jadi banyak dibutuhkan tenaga-tenaga yang menguasai bidang digital, bidang internet, kemudian pokoknya teknologi informasi itu. Jadi perbaiki, kemudian banyaklah praktek di bidang itu, jangan hanya upload status ini yang nggak ada itunya, nggak ada manfaatnya. Main game kalah itu nggak ada gunanya. Itu salah satu ya. Keahlian lain misalnya bahasa, kuasai salah satu bahasa, jangan bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris anggap saja sudah wajib. Kemudian kuasai bahasa lain, misalnya bahasa China, kemudian Jepang, negara-negara yang kira-kira investasinya banyak, Rusia, itu bisa dikuasai di bahasa. Kemudian kalau tidak mempunyai keahlian itu karena kesalahan atau ketidakmampuan finansial dalam pendidikan formal, kamu bisa pilih atau Anda bisa pilihkan putra-putri Anda untuk berwira swasta. Kalau modalnya besar, misalnya punya sawah ya di desa itu yang ukurannya setengah hektar, kalau ya 5.000 meter persegi, 1 hektar itu kira-kira hampir sebahu kalau di desa-desa. Itu tidak usah dijual untuk biaya misalnya daftar yang apa-apa yang katanya bayarnya banyak, nggak usah. Jadi cukup diberikan kepada putra-putri Anda, garap saja itu. Jadi petani misalnya memang susah kalau tidak terlatih dari kecil, badannya hitam, kemudian berat. Tetapi kalau punya lahan sendiri, itu nanti kemungkinan besar masih cucuk, masih ada hasilnya. Itu kalau tanam padi 2 kali. Kalau lahan itu bisa ditanami semangka, dan semangka bisa ditanam di mana-mana kecuali di lahan yang sangat dingin, misalnya di Pantura itu bisa, di dataran yang tidak terlalu tinggi itu juga bisa. Cara belajarnya banyak dari YouTube atau melakukan studi banding kemana-mana itu bisa, dan margin keuntungannya besar sekali kalau semangka. Kalau padi memang seperti itu. Jadi misalnya semangka itu modal 20 juta, sekarang itu bisa nanti harga jual itu sampai 60 juta, jadi untung 40 juta. Percayalah, banyak petani-petani penggarap di desa yang nggak punya lahan sendiri itu sudah suami dan istrinya itu murni jadi petani, karena sekarang komoditas yang ditanam itu bermacam-macam. Tapi ini memang perlu pemikiran, dan kalau punya modal lahan. Kalau tidak punya, bisa melakukan usaha wira swasta, berdagang mulai dari kecil-kecilan tapi kreatif. Nah, misalnya waktu ramenya zaman ayam geprek misalnya, nanti itu pasti ada lagi yang ngetren begitu. Dulu ada mie level, ayam geprek dan seterusnya. Nanti bisa dimulai dari usaha yang kecil-kecil, meskipun ini agak lambat. Kemudian kalau mau jadi karyawan, pekerja kuli taruhlah, itu kalau bisa jangan bekerja kembali ke nomor 1 di sektor-sektor yang berhubungan dengan tugas yang berat, yang nurani moral, misalnya pegawainya negara, kemudian keamanan dan seterusnya. Bekerja di mana? Bekerja ikut orang, misalnya pedagang di toko, membuat produksi apa yang ada hasilnya, nanti bisa ditiru. Kalau di pabrik biasa, kemudian jabatannya hanya diproduksi, memang sulit berkembang. Tapi jauh lebih bagus di sektor swasta, karena cara masuknya itu nepotisme juga tidak terlalu banyak, apalagi bayar itu tidak ada kalau di sektor-sektor swasta. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan swasta yang karirnya memang bagus, misalnya di McDonald itu setahu saya, kemudian di jaringan Indomaret, Matahari yang
pasar swalayan itu bagus, jadi orang karirnya jelas, yang etos kerja yang bagus, nanti karirnya bisa meningkat. Kira-kira itu gambarannya. Ingat, kalau memang tidak mampu, jangan memilih pekerjaan yang beban moralnya, idealismenya besar, karena kondisi zaman di suatu negara itu kadang atau sering tidak mendukung. Kalau keadaannya memang bagus di sistem negara tersebut, tidak apa-apa, semuanya bisa jujur. Tapi seperti yang tadi saya ceritakan di awal, di negara lain itu kondisinya tidak seperti itu. Kasihan, karena pekerjaan itu untuk selamanya. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sekedar ngomong saja ya, kita berbagi-bagi. Silahkan tinggalkan komentar di sini. Anda bersama saya di Majelis Topeng. Terima kasih, goodbye.